2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya senang bisa menyapa saudara dan bisa hadir bersama dengan kita sama-sama di Menara Doa ini. Mari kita akan mulai, mari kita akan siapkan hati kita untuk berdoa, memuji, menyembah dan belajar sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita akan tutup mata kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, beri kami hati untuk bisa menyembah. Berikan hati Tuhan untuk bisa menyembah Tuhan dan masuk dalam hadirat. Kami rindu ya Tuhan, urapi kami dengan minyak yang baru. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya ya Tuhan, semua yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Semua yang lemah Tuhan akan kuatkan. Semua yang terikat Tuhan akan lepaskan. Ya Tuhan, di dalam sesi Menara Doa ini, bahkan ya Tuhan, Kau akan bukakan mata hati kami untuk bisa melihat pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu ini. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ini doa kami, mari bersama-sama katakan, Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya,
berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, ya Tuhanku. Hadirat kudus penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama dia, haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sembah dan puji duit hatamu, sembah dan puji duit hatamu, sembah dan puji duit hatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji duit hatamu, sembah dan puji duit hatamu, sembah dan puji duit hatamu. Yesus Tuhan adalah Raja.
puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nui tatamu. Ya Tuhanku Yesus. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Tuhan, Kau hadir di sini. Mari saudara terus sembah Dia. Saudara sembah Yesus. Masuk terus hadirat-Nya, saudara. Kita ada di menara doa sekarang. Ya Yesus, Yesus. Oh ya Tuhan Yesus, turunkan ya Tuhan berkat-Mu siapa nama Yesus. Terus doa saudara berbahasa roh, yang bisa berbahasa roh, saudara yang belum bisa berbahasa roh. Oh ya lama doa, buka suaranya Yesus, bersyukur. Oh ya lama kasih di lama 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 lama. Oh lama 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 lama. Oh ya lama kasih lama 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 lama. Tuhan Yesus. Oh ya lama kasih lama 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 lama. Kami butuh ya Tuhan, kami butuh. Oh ya lama tuntunan-Mu Yesus. Oh ya lama kasih lama 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 lama. Buka mata hati setiap kami untuk bisa melihat ya Tuhan firman-Mu Bapa. Oh ya lama kasih lama lama. Tuhan Yesus, beri kami kemenangan Tuhan Yesus. Beri otoritas, beri kuasa Yesus. Saudara terima kemenangan, otoritas, kuasa. Yes, yes. Oh ya lama 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 lama. Tuhan Kau beri ya Tuhan kelimpahan, kelimpahan-Mu Yesus. Yes, turun dalam nama Yesus. Oh ya lama kasih lama terima. Oh ya lama kasih ini lama 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 lama. Oh ya lama kasih lama 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 lama. Oh ya lama kasih lama lama lama. Terima Roh Kudus. Tutup mata saudara, buka kedua tangannya. Terima Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua ikatan-ikatan terlepas. Semua pintu-pintu berkat, pintu-pintu mujizat, pintu kesembuhan, pintu terobosan terbuka dalam nama Yesus. Yes, terima, terima, lihat. Oh ya lama kasih, lama 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 lama. Oh ya lama kasih, lama 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 lama. Sembah Dia saudaraku ya. Sembah Yesus. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia ada. Oh ya lama kasih nih lama-lama. Terus buka suaranya, panggil Yesus. Yesus, Yesus. Oh ya lama kasih lama 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 lama. Haleluya, haleluya, sembah Yesus. Haleluya,
Kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk urapan kasih-Mu yang memenuhi setiap hati kami. Menjamah ya Tuhan perasaan kami. Menjamah pikiran kami. Oh ya Bapak, lembutkan setiap hati kami. Lembutkan setiap hati kami. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, buka suaranya saudara, sembah Yesus, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sembah Dia. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud ya Tuhan di hadapan, ya Yesusku, ya keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Tuhan, di saat-saat indah ini tidak ada yang bisa kami beri selain ya Tuhan hati kami. Kami mau berikan hidup kami seutuhnya Tuhan, seluruhnya ya Tuhan, dengan menaikkan nyanyian pujian yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, kami ingin naikkan nyanyian pujian yang terbaik bagi. Kami mengasihi-Mu Yesus. Kami mau agungkan Tuhan. Kami mau tinggikan Tuhan. Tuhan, kami kagum akan Tuhan. Kami mengasihi-Mu Yesus.
Datang Yesus. Yesus, jamah siap kami. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu sebagai Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Shalom saudara, saya tuh ditaruh Tuhan untuk saudara bersyafaat untuk keluarga. Ya, saudara doakan keluarga, anak-anak, orang tua, pasangan saudara, mertua. Pokoknya lingkaran yang dekat. Itu pertama keluarga, yang kedua keluarga rohani. Saudara doakan pemimpin rohani saudara. Ya, saudara-saudara seiman. Nanti tanya sama Roh Kudus, kira-kira pokok doanya tuh apa Roh Kudus? Nanti akan dia beritahu. Saudaraku Yesus Kristus, dan saudara doakan itu. Saya rasakan dah hadirat Tuhan di sini. Tutup mata Ibu Bapak, kita doa. Tuhan tahu hati kami. Tuhan kenal kami. Tuhan, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk hadirat yang begitu kuat, yang menjamah. Hati kami tidak tahan Tuhan. Hati kami tidak tahan Tuhan. Makasih. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang kami kasih Tuhan, keluarga kami. Mari saudara buka suaranya, doa saudara. Aku sepakat berdoa bersama dengan anak-anak-Mu ini. Bapa, dalam nama Yesus, doa saudara. Kayak berdoa ya Tuhan untuk pasangan kami. Untuk anak-anak kami. Doa untuk orang tua saudara. Doa untuk saudara-saudara seiman. Doa untuk para pemimpin rohani-Mu. Doa untuk saudara-saudara seiman. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Turunkan ya Tuhan kasih. Bawa kami makin dekat dengan Tuhan. Bawa kami Tuhan makin kenal Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang begitu kuat. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh ya laba kasih laba. Aku berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit sekarang. Saudara yang sakit, saudara boleh angkat tangannya. Satu tangan diangkat, satu tangan saudara pegang di tempat yang sakit. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Tuhan, anak-Mu yang sakit ini, kuasa kesembuhan sedang bekerja.
anak-anakmu yang sedang kena COVID-19, sedang ya Tuhan dalam masa isolasi, aku minta kesembuhan buat mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, biar Tuhan berikan ketenangan, damai sejahtera-Mu. Singkirkan semua ketakutan buat mereka. Aku berdoa untuk anak-anakmu yang sedang sakit kanker, tumor ya Tuhan. Sembuhkan mereka. Beri ginjal yang baru lagi Tuhan. Beri ginjal yang baru untuk anak-anakmu. Beri ya Tuhan jantung, pembuluh darah ya Tuhan yang normal. Sembuh dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sedang stroke. Ya Tuhan, biarlah ya Tuhan gangguan dari karena stroke, dari pembicaraannya ya Tuhan. Ya Tuhan pendengarannya ya Tuhan, aktivitas mereka, memori mereka. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang. Tuhan, biarlah ya Tuhan sembuhkan anak-anak mereka yang sedang mengalami stres, depresi ya Tuhan. Tuhan, yang mereka alami ketertekan ya Bapa, kesulitan, tekanan hidup yang berat ya Bapa. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Tuhan, beri mereka otoritas, kuasa-Mu ya Tuhan, urapan-Mu. Lepas segala belenggu ini. Iblis, kau tidak punya hak. Dalam nama Yesus. Lepas. Beri damai sejahtera-Mu. Beri jalan-Mu ya Tuhan, keluar ya Tuhan. Terobosan dalam nama Yesus. Selamatkan ya Tuhan anak-anak-Mu. Selamatkan ya Bapa. Selamatkan Yesus. Bawa anak-anak-Mu yang sudah jauh dari Tuhan. Bawa mereka balik lagi ya Tuhan. Mereka sudah menjauh dari hadirat-Mu. Bawa mereka balik kembali atau dekat dalam hadirat-Mu. Oh ya la makasih bila bala 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 bala. Oh ya la makasih bila bala 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 bala. Yesus. Mari saudara, terus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Mari kita naikkan nyanyian ini, pujian. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi Tuhan, aku berdoa, Tuhan permudah setiap kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Beri kami hati yang bisa menyembah, hati yang selalu mendambakan Tuhan lebih dari yang lain. Berikan kekuatan untuk setiap kami Tuhan. Berikan kekuatan-Mu Tuhan. Kau janji orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan berikan kekuatan baru. Tuhan akan berikan tuntunan-Mu buat siap kami. Tuntun kami Tuhan lewat firman-Mu. Lembutkan setiap hati kami. Tuhan, beri kami kemenangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai kami Tuhan. Untuk lebih banyak lagi orang bisa diselamatkan. Khususnya orang-orang yang kami kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun untuk Indonesia ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu buat Indonesia ini Tuhan. Selamatkan Indonesia ya Tuhan. Lewat pandemi COVID ini kami minta Tuhan gelombang pertobatan ya Tuhan.
gelombang pertobatan. Ya Tuhan, keselamatan ya Tuhan terjadi ya Bapa. Dalam nama Yesus, Tuhan aku berdoa, lewat ya Tuhan resesi ini Tuhan. Biar ada gelombang pertobatan ya Bapa dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, bawa anak-anakmu Tuhan. Bawa bangsa ini ya Tuhan. Datang kepada Yesus, kepadamu ya Tuhan. Oh ya labakasih ya labalabala. Di hadiratmu ada kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Tuhan terima kasih untuk saat-saat indah kami boleh dekat dengan Tuhan. Sungguh ya Tuhan, hati kami tenang kalau dekat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau yang sudah pilih, Engkau bawa kami dekat dengan Tuhan. Dan Engkau janji kami akan kenyang dengan segala yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bicara buat kami Tuhan. Beri hati yang lembut untuk bisa mendengar firman kebenaran ini Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Senang sekali saudara, hadirat Allahnya begitu kuat, penyembahan yang lepas, yang bebas. Dan saya tahu Tuhan berkenan. Ya, Tuhan jawab doa-doa kita. Saudaraku, hari ini saya ingin bagikan ya. Saya sudah banyak bicara tentang hadirat Allah dan lain sebagainya. Saudaraku, bagaimana? Nah, banyak orang kadang-kadang berpikir, kenapa ya aku sudah doa, tapi kok belum dijawab. Aku usaha, udah upaya dan lain sebagainya, kok belum ada hasil. Gimana? Aku sudah coba untuk dekat sama Tuhan. Nah, saya ingin bagikan saudara, ya hari ini khotbah yang sangat penting yang saudara harus tahu tentang prinsip dan pola kerjanya Tuhan. Prinsip dan pola kerjanya Tuhan. Kalau kita tahu pola kerja, prinsip pola kerjanya Tuhan, maka kita hidupnya akan lebih, kita bisa lebih ngerti, lebih tenang, lebih damai. Seperti begini saudara ya, kalau kita bisa ngerti cara kerjanya mobil, maka kita bisa pakai mobil itu saudara. Dengan apapun kita harus ngerti ini pola dan cara kerja. Entah itu barang, entah orang dan lain sebagainya, atau sistem. Kalau itu bisa dapat saudara, itu akan memudahkan kita. Nah, ada satu janji daripada Tuhan. Saya akan buka dulu, ajak kita membuka. Dari Mazmur 34, saudara, ayat 18 sampai 19. Ya, Mazmur 34 ayat 18 sampai 19. Mari kita akan baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang apa? Patah hati, hancur hati. Ya, patah hati, sedih gitu loh. Ya, menderita. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang apa? Remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu.
Jadi di sini katakan Tuhan tuh dekat. Kapan Tuhan dekat? Ya kan? Kepada siapa Tuhan dekat? Pada orang yang patah hati. Yang remuk jiwanya. Jadi artinya begini saudaraku yang Yesus ya. Yang kita harus tahu. Kadang kita tanya ya, berpikirnya begini. Kenapa kok Tuhan biarkan hal-hal sulit? Hal-hal yang masalah yang gak selesai-selesai. Sesuatu yang kayaknya gak bisa dihindari. Sesuatu yang menekan kok terjadi dalam hidup kita. Saudaraku Yesus Kristus, kita sering nanya, kenapa? Saya dapetin jawabannya saudaraku Yesus Kristus. Bahwa tekanan. Sepanjang kita nih orang yang anak Tuhan, orang percaya. Kita mengasihi dia. Kalau saudara ngalami yang namanya tekanan dalam hidup saudara. Tiap tekanan memiliki tujuan. Ya, tekanan itu memiliki tujuan. Tujuannya apa saudaraku? Ya kan? Supaya kita ini bisa didorong untuk mencari Tuhan. Tuhan ingin kita belajar mengubah tekanan menjadi kekuatan untuk cari Tuhan. Kapan saat saudaraku? Kapan saat saudara bisa merasakan hadirat Allah yang paling dalam? Pada waktu saudara bisa mengubah tekanan. Hidup dalam tekanan kadang-kadang tekanan yang kuat sekali. Beban yang berat tekan. Bikin kita jadi patah hati, kita hancur hati. Saudara dengan segala macam urusan tek-tek benek. Kalau saudara saya bisa kelola ini. Oh ini tujuannya untuk aku bisa dekat sama dia. Karena Tuhan itu dekat dengan siapa? Kepada orang patah hati. Katakan amin saudaraku. Jadi kalau kita bisa mengubah setiap tekanan menjadi satu kekuatan. Maka kita akan melihat bahwa tekanan datang untuk menyatakan kekuatan, kuasa, kebangkitan. Kuasa atau kekuatan kebangkitan. Kuasa kebangkitan ini adalah kuasa yang sudah menaklukkan saudara? Kematian, maut. Kuasa yang paling terkalahkan selama ini adalah maut atau kematian. Tapi pada waktu Yesus saudara bangkit dari kematian. Saudaraku, bahwa maut sudah tidak lagi berkuasa. Atas siapa saudara? Atas orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku Yesus Kristus, adanya tekanan yang sangat besar. Saudara dalam hidup kita. Seolah kita gak bisa lagi melanjutkan saudaraku, ya kan, daripada aku gak bisa lagi lanjutkan hidup saya. Lalu kita mulai curahkan hati kita ke Tuhan. Saudara, saya percaya itulah saat-saat di mana Tuhan, ya kan, mendekat dan dia akan berbicara kepada kita. Saya pernah, saudara, puasa kalau kita lagi sedang gak ada tekanan, lagi sedang baik-baik aja, puasa, berat tuh puasa rasanya. Puasa jadi berat kalau kita lagi sedang tidak ada tekanan. Tapi pada waktu kita mengalami tekanan yang hebat, yang begitu kuat, puasa Esther pun dijabanin. 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum, bisa kuat. Kenapa? Karena tekanan. Ketika kita ubah tekanan, saudara, menjadi satu kegerakan untuk cari Tuhan dalam doa, puasa, dahsyat. Di situ yang namanya mengaktifkan kuasa Allah. Karena ini ilmu ini Blaise Pascal udah dengan dia bikin ada rumus fisikanya kan saudara, tekanan yang kuat itu menghasilkan satu dorongan kerja. Saudara. Nah ini yang saudaraku, makanya hari-hari ini ya mungkin kalau kita awalnya kita nggak pernah puasa, jarang doa, beberapa orang jarang puasa, tapi kan ada tekanan yang kuat, keperluan untuk datang sama Tuhan. Lalu akhirnya doa dan puasa bukan lagi jadi beban. Tapi jadi itu tempat melepaskan beban. Katakan amin saudara. Ini yang ini kan. Dan hasil iya luar biasa lega. Habis lega, wah kita lihat ada sukacita yang luar biasa. Saudaraku, lalu kita mulai bersaksi kemana-mana.
Orang-orang yang alami tekanan, dia ubah tekanan itu bukan menghancurkan dia, tapi dia alirkan kepada apa? Kepada cari Tuhan. Ketika dia cari Tuhan, kuasa Allah bekerja dalam hidup dia, mujizat terjadi. Nah makanya ini yang kita lihat bahwa jangan frustrasi kalau kita ngalami, waduh aku lagi stres. Ya bagus dong dari stres. Stres itu kan tertekan. Datang cari ke Tuhan. Ketika cari ke Tuhan, saudara sedang aktifkan yang namanya kuasa kebangkitan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Nah, saya melihat ya hamba-hamba Tuhan yang di Alkitab nih. Dan hamba-hamba Tuhan yang ini kan. Saya lihat hidup mereka tuh hidup yang selalu dalam tekanan. Salah satu contohnya Paulus, dia bersaksi. Coba kita buka dalam Korintus 1 ayat 9. 2 Korintus 1 ayat 9. 2 Korintus 1 ayat 9. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan apa? Menaruh kepercayaan kami kepada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Paulus ini saudaraku, hidup dengan tekanan terus. Supaya apa dia bilang? Ini saya sudah seperti kayak orang jatuh hukuman mati. Kalau intinya orang kalau udah sadar, ya kan, dia bisa lihat atau cium daripada pintu kematian. Pasti saudara apa yang jadi? Teganglah, saudaraku. Kalau lihat atau cium, jangan pintu kematian, pintu penjara aja, saudara, pintu tahanan aja, saudara. Itu udah orang tuh ketekan banget bener. Nah ini yang dia ungkapkan Paulus. Tapi saudara tahu apa yang membuat Paulus penuh dengan kasih karunia Allah. Pada waktu tekanan itu dia bisa olah untuk dibawa datang kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya kadang-kadang wabah virus corona. Ya kan. Ya ini kita memiliki tekanan keperluan tekanan nih. Lewat wadah virus corona ini kayaknya kita udah tahu ini. Ya kan. Kita tekanan, kita doa, kita minta supaya apa? Jangan nyebar, jangan makan korban lebih banyak lah. Jangan kita yang belum kena, jangan kena. Kata namanya saudara, ya kan? Kalau bisa, sudahlah berhenti. Saya juga dengar kata berita Jakarta tuh udah mulai ningkatnya tinggi sekali. Ya kan saudara, ini terus naik kayaknya enggak ininya. Ini kan perlu yang namanya kita enggak bisa, enggak cukup. Kita perlu Tuhan. Katakan amin saudara, kita perlu Tuhan. Resesi ekonomi, saudara lihat sini, ya kan keadaan ekonomi yang kelihatannya kok ya belum membaik. Kita doa supaya resesi ini nggak menyentuh. Kalau bisa bangsa kita nggak terpuruk, benar-benar terpuruk. Kota kita, gereja, keluarga kita dalam ekonomi ini ada jalan. Ini kan tentu kita doa. Jadi saudaraku, ya keselamatan jiwa. Kita lihat orang-orang. Saya tuh nangkepnya begini ya saudara ya. Gini loh. Kalau kita bisa tertekan dengan masalah orang, hidup kita tuh ngalami tekanan karena masalah orang lain. Kita mau coba minta Tuhan tolonglah selesaikan. Kita doa, kita puasa untuk masalah orang lain. Saudaraku, ini juga tuh bagus sebenarnya saudaraku. Bagusnya apa? Ya mungkin Tuhan tuh luputin dulu untuk masalah kita. Kalau kita nggak pernah ngalami tekanan-tekanan, ya kita hidup kita enak, nggak ada masalah. Harus cari tekanan. Tekanan tuh bantu orang. Orang-orang yang sedang ngalami. Kita bisa dengarkan. Kita bisa tolong. Ringankan bebannya. Tekanan-tekanan ini. Sudah bisa mengerti gak sini? Ini yang Tuhan mau. Nah hari ini. Saya ingin bagikan tentang pola kerja. Ya kan pola kerja. Prinsip dan pola kerja. Daripada Tuhan. Ya kan saudara. Biasa kalau dia kerja. Itu kan melampaui akal kita. Melampaui daripada kekuatan kita. Saudara. Beda loh mujizat sama sulap ya. Mujizat itu hasil daripada apa saudara? Dari iman. Iman itu hasil dari apa? Dari firman. Firman itu dari hasil apa? Dari hubungan dengan dia. Karena punya hubungan. Bukan cuma hubungan tapi apa? Kedekatan dengan dia bicara kita dengar. Itu namanya firman. Yang ngerti katakan kalau sulap saudara itu lain. Dari nggak perlu iman. Dari ada menjadi ada. Itu yang permainan saudaraku. Nah hari ini saya ingin bagikan kepada saudara prinsip dan pola kerja Tuhan. Ya kan, saya ambil contoh dari di Yohanes pasal 2. Ini saudaraku, lihat ini. Saya percaya, ya saudara, itu mempelai dan keluarganya itu dalam tekanan.
Dia sudah persiapkan sebenarnya tuh anggur ya. Tapi dia nggak nyangka saudaraku yang Kristus. Kok tiba-tiba pesta itu bisa kehabisan anggur. Wah itu stres berat. Buat tradisi. Kalau kita anggur kita juga jarang minum. Kalau kita nih bicara anggur enggak. Tapi itu sesuatu yang harus ada bagi tradisi orang Yahudi pada waktu itu. Kita udah tahu di situ ceritanya. Saudaraku ada perkawinan di Kana yang di Galilea ya. Nah, ibu Yesus ada di situ. Ayat yang kedua adalah Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu. Lihat saudara, prinsip yang pertama yang saya catat nih, pola kerja Tuhan. Perhatikan saudara, kalau saudara mau melihat Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Perhatikan ya, saudara harus mengundang Tuhan Yesus hadir dalam hidup saudara. Katakan amin saudara, setiap hari. Setiap hari saya ulangin terus ya. Begini, kalau pagi bangun, saudara bersyukur. Kita bersyukur Tuhan, terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kesehatan kalau saudara memang sehat. Ya. Lalu saudara bisa bilang gini, omong gini sama Tuhan, Tuhan biarlah Engkau hadir di dalam setiap menit, jam hidup saya sepanjang hari ini. Tuhan, Engkau boleh intervensi. Engkau bisa campur tangan. Engkau yang kendalikan. Aku butuh tuntunanmu Tuhan. Aku mau hidup dalam kemenangan hari ini. Tuhan, aku juga mau supaya hari ini aku tidak kekurangan yang baik. Aku bisa cukup untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara doa pagi seperti itu undang. Saudara tahu pesta kawin mempelai ini yang punya masalah kehabisan anggur. Ya kan? Tuhan bisa buat mujizat. Mengubah air yang ada. Itu menjadi anggur kualitas tinggi. Karena si mempelai ini saudara mengundang Yesus dan ibunya. Saya percaya juga mungkin ini masih ada keluarga, kerabat dari Yesus saudara. Jadi yang pertama-tama dalam setiap hidup kita. Kalau saudara orang yang sudah percaya. Coba doa seperti yang tadi saya sarankan doanya. Kalau saudara seorang yang aku belum pernah undang Yesus masuk dalam hati saya. Menjadi Tuhan, jadi juru selamat. Saudara undang Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi. Maka dengar baik saudara, dia akan tuntun hidup saudara. Dari satu hari ke hari yang lain. Sampai kita tiba dengan selamat di dalam kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Penting. Kalau Yesus hadir. Ya saudara, kalau kita ada apa-apa. Kita kena apa-apa. Yang kedua, kita bisa berdoa kepada dia. Yang pertama namanya, yang pertama adalah invitation. Yang kedua adalah intercession. Saudara tahu, saudaraku, ya prinsip yang kedua adalah kita harus doa. Doanya apa? Kalau kita ada apa-apa, kena apa-apa, mau apa-apa, kita omong sama Tuhan. Nyatakan itu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Saudara omong, gak usah berbelit-belit bertele, to the point saja. Seperti doa Yesus di Getsemani, ya kan? Tuhan bilang, ya kan kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Bukan keinginanku, tapi keinginanmu aja yang terjadi. Dia jelaskan itu saudaraku yang Yesus. Ya, seperti pada waktu Maria. Maria dia bicara sama Tuhan. Ya kan? Di dalam ayat yang ketiga dan keempat, Yohanes 2 ayat 34 di sini katakan ketika mereka kekurangan anggur. Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tuhan bekerja sesuai dengan apa? Saat dan waktu. Pada waktu Maria, saudara ibu Yesus, saudara, ya kan berkata pada Yesus, ini kan sebenarnya sedang apa? Sedang bersyafaat. Ya kan saudaraku, Maria tahu bahwa Yesus sanggup, ya kan, menyelesaikan masalah kehabisan anggur ini. Maria tahu itu saudaraku. Maria tahu saudaraku. Ya kan, dia percaya Yesus bisa selesaikan walaupun dia tidak tahu caranya gimana.
Maria sampaikan itu. Saudara Kristus, ya kan? Saya percaya bahwa doa ini penting, tiap hari doa. Katakan amin. Doa membuat iman kita bekerja. Doa membuka jalan bagi Tuhan melakukan mujizat. Ingat, doa enggak habis-habisin waktu. Enggak buang waktu. Doa bukan membuang waktu, justru menghemat waktu kita, memperbesar kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja lebih panjang waktunya untuk setiap kita. Katakan bisa, justru saudaraku yang sebenarnya saudara bisa menghemat waktu. Karena apa? Saudara izinkan dan berikan waktu itu untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi doa memberikan Tuhan kesempatan untuk melakukan mujizat. Jadi pertama undang. Yang kedua didoakan. Yang ketiga saudara, doa jangan cuma sekedar doa saja. Doa yang saya maksudkan adalah apa? Kayak tadi. Kita doa, nyanyi, nyembah, muji, nyembah. Sampai kita bisa rasakan hadirat Allah. Kita masuk dalam hadirat Allah. Lalu apa saudara? Kita harus kalau bisa dapetin firman. Dapetin firman. Enggak cukup cuma doa-doa, nyanyi-nyanyi. Tapi kita perlu belajar firman. Katakan amin saudaraku. Kenapa kok saudara menara doa ini? Ada doa, ada pujian, ada penyembahan. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Lalu kita harus belajar firman. Karena firman yang kita dengarkan, kita tulis, kita pelajari ini saudara. Pada waktu kita kena apa-apa, ada apa-apa, saudara. Dan kita mau apa-apa, mau sesuatu. Waktu kita, nanti Roh Kudus, dia akan mengingatkan kita firman yang pernah kita ketahui. Yang ngerti kata saudara, firman yang pernah kita baca, yang pernah kita pelajari, kita pernah renungkan. Katakan amin saudara, Roh Kudus tidak bisa ingatkan apa yang gak ada di otak kita, yang gak ada di hati kita. Saudara, makanya selalu saya dorong, ya kan saudara. Ini saya juga ngomong sama anak-anak saya. Kamu baca aja firman. Baca, ngerti, gak ngerti, dibaca aja. Ya, dibaca, kalau bisa dihafalin ada artinya. Nanti, kalau ada apa-apa, kenapa kamu doa, nyembah, tiba-tiba firman itu yang akan hidup. Katakan amin saudara. Atau saudara lagi sedang dengar khotbah seperti sekarang. Saya bacain ayat-ayat Alkitab ini. Ayatnya jadi, oh iya, aku jadi ngerti. Dulu aku baca, gak ngerti. Itu karya siapa? Roh Kudus. Jadi yang ketiga saudara, dengar baik. Bahwa Allah bekerja, kapan? Pada waktu dia berfirman. Awal Allah bekerja, dia berfirman kepada saudara. Dia sampaikan pesannya. Saudara, jadi yang ketiga, ya kan? Kita harus mendengar, mendapatkan dan melakukan firman itu. Instruction. Pertama invitation. Kedua intercession. Ketiga apa? Instruction. Ya. Ayat yang kelima di sini katakan, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu apa? Buatlah itu. Taati itu. Kalau kamu dengar perintah, dapat firman, katakan itu. Saudaraku, kita tahu di dalam ayat yang ke-7 Alkitab sini dikatakan bahwa Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Tuhan kasih apa? Sekumpulan perintah. Ya, mujizat terjadi karena ada iman. Iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman Kristus. Firman rema, firman yang dimana selama ini saudara baca, dengar ayat ini biasa. Tapi tiba-tiba karena situasi tertentu, keadaan tertentu, tekanan begitu kuat, saudara cari Tuhan, kok firman itu bisa hidup. Dia berbicara secara khusus, ya aku dapat di kata-kata ini. Itulah yang namanya firman Kristus, firman rema yang membuat iman itu timbul. Di mana ada iman, di situ Allah berkenan. Di mana Allah berkenan, Allah akan turut bekerja. Katakan amin saudara, pada waktu Allah turut bekerja, pasti hasilnya mujizat, berkat, hal-hal yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Nah, kita lihat perintahnya itu apa. Yang Tuhan kasih perintah, seringkali perintah yang buat kita, masa sih harus aku kerjakan ini?
sederhana banget. Atau berkata, aku kan sudah kerjakan ini. Apa saudara lihat isi perintahnya? Isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Tempayan apa? Tempayan untuk ngisi anggur. Sekarang air apa saudara? Mereka bilang, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, oh saya kehilangan ininya saudara. Ayat yang ke-6. Lupa. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Jadi airnya ini air kobokan, kalau istilah orang Jakarta bilangnya ini air kobokan. Saudaraku, air untuk cuci kaki, untuk cuci tangan. Ini air kualitas yang paling rendah. Saudaraku, jadi saudaraku, lalu Tuhan bilang, isilah tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Yang diisi dari air apa? Air kobokan, air untuk cuci kaki, cuci tangan. Biasa orang Yahudi saudara, di depan rumahnya tuh pasti ada apa saudara? Ada tempayan isinya air untuk cuci tangan. Makanya Yesus bilang kan, waktu aku masuk rumah kamu Simon, kau udah cuci kaki aku loh, kau gak cuci tangan aku. Tapi dia cuci kaki aku dengan air matanya. Jadi artinya udah biasa. Ini ya, saudara, kalau saudara pergi ke Israel, itu lihat ada tempayan di depannya. Ya, yang di itu kan. Terus di kiri katakan, lalu kata Yesus kepada mereka, apa saudara? Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Bayangin saudara, air untuk pembasuhan itu saudara, sekarang disuruh cedok, suruh kasih pemimpin pesta. Pemimpin pesta ini pasti orang besar, orang ternama saudaraku. Ya kan, orang terhormat. Suruh minum air kayak begituan saudara. Nah ini kadang-kadang emang iman itu saudara. Kalau Tuhan kasih perintah, disinilah pentingnya kita terus belajar kenal. Katakan saudara, sampai dekat, sampai intim. Saya sering khotbah tentang bagaimana kita harus bisa sampai titik bersandar kepada kesetiaan Tuhan. Kalau kita bisa sampai titik, aku percaya akan kesetiaan Dia. Setia itu artinya apa? Bisa dipercaya dan diandalkan. Saudara, katakan amin saudara. Dipercaya, dia tuh jujur, dia tuh gak pernah buat jahat, dia tuh baik. Diandalkan, dapat diandalkan, artinya apa saudara? Ya, artinya dia mampu. Itu Tuhan, bersandar. Memang kadang-kadang dia perintah sesuatu yang di luar. Ya kan? Nah, Tuhan bilang, tapi Maria udah kasih pesan. Apapun yang diperintah oleh Yesus, kamu lakukan. Jangan banyak tanya, jangan banyak bantah. Cara kerja Tuhan lewat apa? Perintah dan firman. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedoknya itu mengetahui. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Dan akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Katakan amin. Pernah saya berpikir, ya kan, itu kan kenapa kok ada 6 tempayannya? Kenapa enggak 5? Kenapa enggak 7? Semua di Alkitab tuh angka bukan kebetulan, tapi saya percaya itu ada tujuan. Katakan amin. Saya biasa angka 6, angka apa saudara biasa? Bicara tentang apa? Angka manusia. Angka manusia. Ya, angka manusia. Manusia diciptakan Allah pada hari ke-6. Itu 6, saudaraku. Airnya itu air pembasuhan. Jadi maksudnya begini saudaraku yang sebenarnya, saya tuh dapetin pengertian. Ya kan, apa yang ada daripada kita, sekalipun itu dalam keterbatasan manusia kita, kalau kita mau dipakai, diserahkan ke Tuhan, maka Tuhan bisa pakai itu dan ubah itu. Katakan amin. Air diubah menjadi apa? Jadi anggur. Hal yang luar biasa. Kita butuh firman. Jadi waktu kemarin hari Minggu, saya ada khotbah lagi, kasih contohnya tentang apa? Yosua ketika dia taklukkan Yeriko.
perintah Tuhan pun perintah yang saudara, yang sebenarnya sederhana dilakukan. Tetapi masa sih hanya dengan baris berbaris, muter, ya kan, diem, tiup gitu kan, segala macam, diem, baris, gotong, tabut gitu saudara. Sehari sekali puter, sampai hari ke-6, nanti hari ke-7, 7 kali puter, nanti baru sorak, tiup. Ini ya, gimana sih? Bagaimana ini? Sederhana. Disitulah makanya saudaraku. Tetapi ketika Yosua dan orang Israel melakukannya, kita tahu apa yang terjadi saudara. Tembok, bukan pintunya aja yang terbuka, temboknya runtuh semua. Kalau Tuhan mau buka jalan, mau buka pintu, selama ini pintu tertutup, bukan cuma pintu ini tertutup, tembok-temboknya pun rubuh saudaraku. Itu kayaknya lapang benar-benar jalan. Ada orang satu kami minta kesembuhan, tapi bukan cuma kesembuhan, tapi juga Tuhan kasih kelimpahan dan kemenangan. Itulah yang ada di tabut saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Saya dapat kesaksian, saya senang. Jadi tadi sebelum ini saya sharing bahwa rupanya menara doa online ini bukan awal-awal aja yang mujizatnya itu banyak banget. Saya sudah tanya Tuhan, ini masih gak terus? Gimana ini Tuhan? Terus Tuhan, aku minta ada banyak orang lagi, lebih banyak orang lagi ditolong oleh Tuhan. Entah lewat kesembuhan penyakitnya, entah dengan rumah tangganya, keuangan mereka, keselamatan. Dan mereka sudah ditolong ini. Mereka tuh jadi makin dekat sama Tuhan. Lalu membawa orang-orang yang jauh dari Tuhan dekat lagi sama. Saya tuh doa seperti itu. Saudara, saya doakan. Tuhan, aku minta dong, tanda deh. Tuh saudaraku, saya senang sekali. Salah satu kesaksian yang cerita bahwa Pak Sabta lewat menara doa ini, ya, bukan cuman sakit saya disembuhkan. Memang saya ngalami seperti saya ikatan kuasa gelap. Yang buat badan tuh sakit. Gak sembuh-sembuh. Setelah saya ikut menara doa ini, saya ngalami yang namanya kelepasan dari kuasa gelap. Tubuh saya sembuh. Dan ekonomi saya, pekerjaan saya, itu mulai ngalami perbaikan dan kelimpahan. Saya yang dulunya untuk saya aja bisa kurang dan pas. Tapi sekarang bisa berbagi. Dia bilang, saya bawa orang-orang. Ya kan, ayo ikut menara doa. Ikut dekat sama Tuhan. Kau akan lihat bagaimana Tuhan akan kerja. Saudaraku, kesaksian seperti ini memang benar-benar menguatkan setiap hati kita. Katakan amin. Kata kuncinya adalah kalau kita bisa dengar suara firman Tuhan. Saudara bisa dapat suara firman Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan tekanan hidup saudara. Doa harus untuk apa? Puasa harus untuk apa? Muji nyembah harus untuk apa? Lembutkan hati. Jadi rendah hati. Kalau hati udah lembut jadi rendah hati. Jadi besar hati. Maka dia akan berbicara kepada. Targetnya tuh bukan cuma sekedar ngundang doa. Tapi kita harus sampai dapat firman. Perwira Kapernaum yang dipuji Yesus kata, dia berkata apa? Katakan sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Dia tahu perkataan Tuhan itu. Saudara, kalau saudara mau lihat Allah bekerja dalam hidup saudara, saudara harus dapatkan firman. Tidak cukup cuma doa, nangis, jerit ke Tuhan, puasa. Tapi saudara harus tenangkan hati. Kuasai diri, jadi tenang. Supaya apa? Saudara bisa mendapatkan firman Tuhan. Setelah saudara dapatkan firman Tuhan, mungkin itu firmannya mengoreksi, menegur, mengubah, menemplak. Saudara melihat Tuhan, terima kasih kalau ini teguran. Aku mau bertobat, beri saya kemampuan untuk bisa berubah. Setelah itu Tuhan akan arahkan, ini loh janji Tuhan, ini loh. Ya kata Tuhan kata, ketahuilah aku sudah menyerahkan Yeriko, rajanya, tentaranya, panglimanya, dan penduduknya kepadamu. Dia janji itu saudara. Ketika Yosua dapatkan janji Tuhan, firman Tuhan, lalu Tuhan kasih lagi perintahnya begini. Dia dengar, dia lakukan.
maka Yeriko menjadi milik orang Israel. Katakan amin. Hari ini mungkin banyak yang tertutup buat saudara. Tapi satu, kalau saudara dapatkan firman ini, saya selalu tungguin, Tuhan mau ngomong apa sama saya? Tuhan apa lagi yang Tuhan mau suruh ke saya? Untuk saya bisa lakukan apa lagi? Tuhan, kalau saya mau khotbah, Tuhan ngomong apa? Sekalipun kadang-kadang firman yang saya bagikan, itu bahan-bahan khotbah saya yang lama. Yang saya sudah, Tuhan bilang ulang lagi bicara. Aku mau kamu bicara ini. Kalau saya coba nyimpang, cari yang baru, nanti dimakanya kok itu terus. Pasti garing. Karena Tuhan gak mau itu. Saudara, di sini penting kita dapat firman. Tuhan bicara, taati itu. Kuasa Allah akan kerja. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Nah, terus yang firman, kita harus dapatkan instruction. Tapi kita juga harus tahu. Di dalam instruction Tuhan juga mau ada instrumen. Ya, pola kerja. Tuhan akan pakai. Di sini kita lihat bahwa kita harus bisa mengenali alat-alat yang tepat untuk digunakan oleh Tuhan. Kita harus kenali yang namanya orang-orang, itu namanya instrumen, saudara. Instrumen itu alat. Ya, di sini dikatakan Yohanes 2 ayat 6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Menurut masing-masing isinya 2-3 buyung. Dipakai saudaraku. Ada instrumennya. Ya, air dan 6 tempayan. Waktu Yesus, saudaraku Yesus memberi makan 5 ketur roti 2 ekor ikan, Tuhan pakai apa? Anak kecil. Instrumennya apa saudara? 5 roti 2 ekor ikan. Ya, ini. Nah, saudara tahu pola kerja Tuhan yang berikutnya, ini yang terakhir. Yaitu apa saudaraku? Bahwa setiap mukjizat yang Tuhan mau kerjakan, setiap berkat yang dia limpahkan, setiap jalan-jalan yang dia bukakan, sebenarnya Tuhan mau. Ya kan saudara, kalau kita menerima itu, maka kita harus menginspirasi orang lain untuk juga bisa menerima berkat dan mukjizat dari Tuhan. Yang kelima namanya inspiration. Yang pertama invitation, kita harus undang Yesus. Yang kedua intercession, kita harus nyatakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang ketiga adalah apa saudara? Instruction, yaitu apa? Perintah Tuhan. Yang keempat instrumen. Yang kelima adalah apa? Inspiration. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Jadi mukjizat Yesus pertama adalah di Kana, pesta kawin, mengubah air menjadi anggur, ya kan? Dan dengan itu ia telah menyatakan apa? Kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi saudaraku Yesus, doa saya adalah begini. Banyak orang bilang, Pak terima kasih saya sudah disembuhkan. Terima kasih saya mengalami terobosan. Terima kasih Pak saya bisa dapat diterima di perguruan tinggi negeri. Ya kan, dan lain sebagainya. Oh, setiap orang yang dapat kebaikan Tuhan, mukjizat Tuhan, berkat Tuhan. Beberapa orang pada beritahu saya hanya titip pesan lagi, tetap percaya sama Tuhan. Apa yang kamu alami ini biarlah akan menambah iman saudara kepada Tuhan. Makin kenal Tuhan, makin kenal Tuhan. Tuhan mau katakan begini saudaraku, satu, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Orang yang remuk jiwa ini orang rendah hati. Dia datang ke Tuhan sambil nangis. Orang itu namanya siapa? Saudaraku yang khusus. Hana remuk hati. Dia mandul saudara. Dia bicara sama Tuhan di bait Allah itu. Imam Eli pikir Hana ini lagi mabok. Mungkin lagi stres. Tapi aku gak mabok, aku gak minum anggur. Aku lagi doa. Saudara, Tuhan selamatkan. Kalau kita bisa remuk hati di hadapan Tuhan. Kalau saudara bilang, aku gak pernah remuk hati Pak. Remuk hati. Karena saya gak ada masalah, ngapa saya remuk hati? Remuk hati lihat orang yang belum diselamatkan.
orang keluarga yang belum diselamatkan jauh dari Tuhan. Katakan amin saudara. Remuk hati, lihat nih Jakarta, Palembang, Indonesia di COVID. Orang pada ketakutan. Saya tuh ngeri banget tadi kebaca Instagram yang video orang-orang yang masuk ke Wisma Atlet Jakarta itu saudara. Captionnya bilang, inilah orang-orang nih. Mereka datang ke Wisma Atlet tidak boleh dibesuk oleh keluarganya. Kalau mereka meninggal pun langsung dikubur. Nanti setelah dikubur baru keluarga kasih tahu itulah kuburannya di situ. Jadi jangan main-main dengan COVID. Itu di tulisannya seperti itu saudara, di captionnya dalam video itu. Saya berpikir waduh kasihan. Itu orang banyak dari rata-rata katanya berapa yang rata hunian cuma 700-an ya. 700 apa 600. Sekarang udah 5.000 hunian. Itu meningkatnya desat. Memang ini hati-hati. Saya tuh lagi kadang-kadang lihat gitu kan video seperti itu. Langsung Roh Kudus tuh ajar. Kamu doa supaya mereka juga pulang sehat. Katakan amin saudaraku. Coba latih diri kita. Saudaraku latih. Latih untuk terus remuk di atas. Supaya saudara remuk hati. Makanya orang yang murah hati adalah orang kalau lihat orang dalam kebutuhan. Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan itu sampai remuk gitu loh. Kasihan ya kalau aku jadi dia. Kalau aku jadi keluarganya gimana. Ya, waktu saudara kita tutup mata. Tuhan aku berdoa untuk setiap anak-anakmu. Yang hari-hari ini Tuhan. Mereka mungkin sedang patah hati. Tekanan demi tekanan. Masalah demi masalah sedang terjadi. Aku berdoa Bapak. Aku minta Tuhan. Aku mengerti. Setiap doa yang menjamah hati kami. Yang meremukkan hati kami. Doa itu akan menjamah hati Tuhan. Setiap doa yang menjamah hati kita saudaraku. Doa itu akan menjamah hati Tuhan. Kalau doa tidak menjamah hati kita. Maka doa itu tidak menjamah hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan izinkan kami. Biarlah kami menjadi orang yang hatinya lembut. Mudah remuk hati Yesus. Hari ini ya Bapa dalam nama Yesus. Aku berdoa ya Tuhan. Tolong siap anak-anakmu ini. Tuhan tolong anak-anakmu ini. Kami mulai mengerti Tuhan. Kami undang Engkau masuk dalam hidup kami. Saudara doa dan undang Yesus masuk dalam hidup saudara. Dalam setiap aspek hidupmu. Mari saudara mulai buka suaranya dan berdoa sekarang. Oh ya labakashin. Saudara nyatakan apa yang menjadi permohonan. Keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Saudara mulai buka hatinya. Izinkan Roh Kudus bicara. Izinkan Roh Kudus berbicara. Mengingatkan firman yang saudara pernah dengar. Yang sedang saudara dengar saat ini. Minta dia, Tuhan beri aku kemampuan untuk bisa melakukan perintah firman-Mu Yesus. Dan aku percaya ya Tuhan, ketika kami taati firman-Mu, mujizat itu terjadi dalam hidup kami. Berkat itu dicurahkan buat siap kami. Oh ya makasih. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat. Kita siapkan diri untuk makan perjamuan kudus saudara. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti.
Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati, pandang kita surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.